Saya mau lanjut, monggo Pak, silakan. Kayaknya sudah nggak sabar Pak. Ya, saya melihatnya begini ya, kalau RSBI dihapus, ya sudah, mau apa lagi gitu kan. Tapi, cuman jangan sampai itu kemudian kualitas pendidikan kita menurun lah gitu. Jangan sampai, ya artinya kualitas pendidikan itu jangan sampai menurun gitu ya. Kalau soal kastanisasi saya rasa enggak lah ya, itu satu yang wajar. Karena apa? Karena sekolah itu pasti ada akreditasi, A, B, C tadi yang disampaikan oleh Bapak tadi ya itu benar ya. Jadi tidak mungkin kalau semua sekolah sama, itu enggak mungkin ya, pasti ada kualitas yang berbeda, itu dari kapanpun dan dimanapun ya seperti itu ya. Jadi tidak mungkin kalau sekolah yang grade-nya C kemudian tiba-tiba kemudian disamakan dengan A, itu ya enggak mungkin. Toh masyarakat juga akan tahu gitu ya. Baik Pak, ini sudah ada keputusannya, memang kita harus hargai ya Pak. Tapi Anda tergolong yang mendukung atau menyayangkan Pak? Saya menyayangkan. Sebenarnya ya kalau pelaksanaannya itu yang kemudian ada penyimpangan-penyimpangan, itu yang harus dibetulin begitu. Itu yang ya itu yang diluruskan, bukan RSBI-nya yang harus dihapus, mestinya seperti itu. Jadi kalau ada penyimpangan-penyimpangan kemudian itu disalahgunakan untuk tujuan-tujuan komersial dan sebagainya, itu yang mestinya dibuatkan aturan. Baik. Dan yang sangat saya sayangkan itu mestinya begini ya, pemerintah itu mestinya punya grand master plan dalam soal pendidikan. Berarti nggak punya ya Pak ya? Saya nggak tahu ada pada, tapi kok sering sekali ganti gitu loh. Ya. Nah ini yang membuat kita nih bingung juga. Saya bukan ahli dalam soal itu ya enggak, tapi kita masyarakat tuh melihatnya kok ya bingung juga, ini bolak-balik yang ganti ini ganti itu ganti. Baik. Segala macam gitu. Masyarakat jadi bingung. Saya tahan dulu Pak, saya biar nggak bingung, saya ambil jeda dulu, kita akan segera kembali saat lagi kita bersama dengan kami. Iya, kita boleh ambil semangat lagi. Saya sih semangatnya sekarang ini menggali pendapat masyarakat sebanyak-banyaknya. Tadi disebutkan bahwasanya disayangkan karena sebenarnya sistemnya bagus, kalau ada yang kurang benar dia itu ya dibenarkan, begitu ya Pak ya. Saya ke Pak Yuli, boleh nggak Pak Yuli? Pak Yuli kemarin sih melihatnya ini keputusan yang harus dihormati, begitu ya Pak ya. Tapi biar bagaimanapun ada sisi standpoint yang Pak Yuli miliki, begitu ya Pak. Kalau Bapak bagaimana? Terima kasih. Tadi komentarnya cukup bagus-bagus Pak. Betul-betul demokrasi ya. Semua ini bapak-bapak ini ternyata peduli terhadap pendidikan ya. Peduli atau korban pendidikan selama ini? Tuh, saya kira peduli Pak, karena kita sudah menyiapkan waktu, meluangkan untuk memikirkan anak bangsa ya. Satu, tadi yang dibicarakan masalah RSBI. RSBI yang saat ini dihapus oleh Mahkamah Konstitusi, mau ndak mau kita harus mengikuti. Tapi yang penting sistem apa yang dikatakan Pak Sauti, Pak Haryono semua tadi itu harus ditata ya. Satu, mengenai standar-standarnya. RSBI ataupun yang saat ini dilakukan di Surabaya itu masih menggunakan standar nasional pendidikan. 8 indikator. Ada plusnya. Plusnya itu apa-apa, tidak perlu diterangkan, tapi jelas ada. Karena mempunyai keunggulan. Termasuk nanti standar kelulusan, standar isi, dan sampai standar pembiayaan. Termasuk dan lain-lain sebagainya, termasuk bahasa pengantarnya. Saya sangat setuju kalau bahasa pengantarnya yang dipakai itu adalah bahasa Indonesia. Karena kita bangsa Indonesia. Tapi untuk literatur yang datang dari luar negeri, kita mau tidak mau kan juga harus berbahasa Inggris atau harus diterjemahkan. Jadi bahasa yang dipakai di sini, bilingual ini untuk, tapi jangan sampai menghilangkan ideologi yang disampaikan Pak Sulis tempo hari untuk ideologi negara kita. Bapak termasuk yang menyayangkan atau mendukung nih Pak dari keputusan MK? Kalau putusan MK saya sangat setuju, tapi untuk sistem pola pembelajarannya atau sistem yang diterapkan di RSBI ini kan salah satu keunggulan. Tidak hanya dari kompetensinya saja Bapak, tapi dari kinerja gurunya. Ini yang harus sebagai contoh. Tapi jangan sampai menghilangkan ideologi-ideologi tadi. Itu yang penting. Berarti ini dipertahankan, tapi bentukannya berbeda, bukan dengan nama RSBI juga, begitu ya? Apapun yang dikatakan seperti Pak Sis tadi, malpraktek dan bagaimana dan lainnya. Dan saya setuju dengan Ibu tadi. Di sini tidak hanya RSBI yang ada kastanisasi.
reguler pun juga demikian. Ada, tapi siapa yang membuat kastanisasi? Ya masyarakat sendiri mengatakan ini favorit dan segala macam. Ya, nah baik. inilah salah satu unggulan di sini yang mengkotak-kotakkan di daerah pinggir nggak sampai terjamah. Dan ini akan diratakan. Gitu, Ya, Bapak. mungkin Indonesia bekas kerajaan ya, jadi Iya. kastanisasi tidak terhindarkan. Iya, nah, iya. Bukan maksudnya Iya. itu untuk pembelajarannya Iya, kan sama betul, Pak. betul. Setiap warga ataupun anak-anak ini harus mendapatkan keadilan yang sama dalam pendidikan, tidak dibeda-bedakan. Termasuk anggarannya juga begitu, Pak. Anggarannya Harusnya semuanya sama tidak dong. dibedakan ya? Iya. Baik, Pak Jangan Yuli. sampai si kaya lebih tinggi daripada si miskin, kan begitu, Bapak. Ya, nyatanya memang demikian sih Ya sebenarnya. nyatanya Bapak. demikian, ini yang tidak boleh diskriminasi kok. Baik, terima kasih Pak Terima Yuli. kasih. Saya boleh share mic-nya ke Pak Satria, saya belum mendengarkan pendapat Pak Satria nih semalaman. Terima Monggo, kasih, Pak. selamat malam. Selamat malam, Sebetulnya walaupun MK tidak membatalkan Ya. undang-undang ini, mestinya pemerintah menghentikan sendiri. Karena program ini program gagal. Ya. Yang mengatakan gagal itu bukan kita, bahkan kementerian sendiri. Ya. Jadi tahun 2011, Balitbang, Kemdikbud mengadakan evaluasi. Hasil evaluasi mengatakan bahwa program ini tidak mungkin berhasil. Ya. Silakan baca nanti ya. Jadi mereka sendiri sudah mengatakan program ini tidak mungkin berhasil. Mengapa? 80% guru RSP itu bahasa Inggrisnya itu termasuk elementary, ya. Lah kalau elementary suruh ngajar bahasa Inggris itu ada hal yang luar biasa, menurut saya bebal, ya. Mana mungkin orang yang elementary tapi suruh ngajar pakai bahasa Inggris. Jadi Kemendikbud sendiri sudah menyatakan bahwa ini program gagal. Jadi kalau kita menyatakan bahwa ini hebat dan sebagainya, saya mau tanya dasarnya apa gitu loh. Lawan kementerian sendiri mengatakan ini program gagal kok. Ya, baik. Saya perlu sampaikan begini Mas ya. Ya. Tahun 2003 pemerintah Malaysia sudah melakukan hal yang sama. Namanya PPSMI, Pendidikan dan Pengajaran Sains dan Matematika dalam Bahasa Inggris. Tahun 2003. Tahun 2012 mereka adakan evaluasi, mereka katakan gagal juga. Dan mereka sudah menghentikan tahun lalu, ya. Malaysia ini jauh lebih hebat daripada kita. Bahasa Inggrisnya itu bahasa kedua. Toh mereka gagal. Lah Indonesia itu modalnya apa kok merasa bahwa ini bisa berhasil? Gitu loh. Dan satu hal mengapa ini juga oleh MK diputuskan untuk dibatalkan. Pertama, satu-satunya negara yang mengkomersialkan sekolah publiknya itu hanya Indonesia. Ya. Tidak ada negara lain yang mengkomersialkan sekolah publiknya kecuali Indonesia. Di negara lain sekolah publik itu gratis. Di negara yang paling kapitalis pun di Amerika, sekolah publik itu gratis. Loh, di sini kok malah dijual untuk orang kaya? Ada yang membantah. Oh enggak, itu orang miskin juga bisa. Coba saya tanya, berapa persen itu orang miskin? Tadi katanya bilang 20%. Lah kalau gitu yang 80% itu siapa? Loh orang kaya kan? Loh sudah jelas gitu loh, kok masih membantah? Betul tuh, berarti yang 80% itu orang kaya. Loh kok masih membantah? Gitu loh. Orang miskin itu hanya ya sekedarlah dikasih lah. Daripada nanti dibisu orang banyak gitu. Tapi kan sudah jelas 80% itu orang kaya. Jadi memang ini memang harus dibatalkan. Pertama, program itu program gagal. Kedua, memang ini tidak boleh gitu. Baik. Ini ya. Ini kasih. dari mana dasarnya disebut berhasil gitu ya Pak ya? Gagal ini baik. program gagal, ngapain dipertahankan? Monggo, Pak, silakan Pak. Terima kasih. Pak Arief, monggo. Jadi saya berpikir bahwa sebetulnya kita telah terjebak dalam diskusi mengenai peristilahan RSBI. Sebetulnya yang harus kita permasalahkan itu bukan RSBI-nya. Esensinya adalah ini permasalahan strategis yang menyangkut educational value. Jadi nilai-nilai pendidikan. Bahwa pendidikan di Indonesia ini harus menghasilkan sesuatu yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Sementara, ya kita semua ya, kalau kita lihat pendapat-pendapat tadi ya, kita ini betul-betul persepsi kita tentang RSBI itu sendiri, itu masih belum holistik, belum utuh. Coba kalau kita mau bertanya pada diri kita masing-masing, pemahaman kita tentang RSBI, persepsi kita itu masih menurut kacamata kita sendiri-sendiri. Apakah pemerintah sudah memberikan sosialisasi pemahaman yang itu sesuai? masalah lagi. Ya. Ya, padahal sebetulnya ada kewajiban, bukan hanya pemerintah, baik itu pemerintah maupun legislatif ya. Jadi bagaimana sebelum menghasilkan satu produk undang-undang, ya, contohnya undang-undang pendidikan, itu tentu harus melalui satu sistem dan prosedur yang memang sudah standar, yang melibatkan semua stakeholdernya. Saya melihatnya dari sisi lain ini, Mas Isa.
Jadi yang utama adalah bagaimana kita bareng-bareng memikirkan untuk meningkatkan yang namanya manfaat daripada pendidikan atau educational value. Baik. Jadi output dari pendidikan sebetulnya adalah manfaat pendidikan itu. Nah, saya melihat, saya sangat berharap banyak dari Dewan Pendidikan, ya, ini juga mulai berperan, jadi melakukan transformasi organisasi, semakin responsif untuk menjawab tantangan-tantangan pendidikan seperti ini. Ada 3 esensi yang harus diperhatikan menurut saya. Yang pertama adalah orientasi pendidikan kita. Ini harus kita pertegas, harus merupakan satu konsensus bersama bahwa kita menuju pendidikan yang sangat segmented. Artinya apa? Yang betul-betul bisa menjawab tantangan atau kebutuhan masyarakat. Jadi stakeholder utama pendidikan ini adalah masyarakat. Ya. Kalau sampai kebijakan apapun itu ternyata akhir-akhirnya mengorbankan kepentingan masyarakat, itu sangat tidak diharapkan. Baik. Yang kedua, ada 3 Mas esensinya. Yang kedua singkat boleh Mas? Peningkatan, Pak Arief boleh lebih singkat karena ini saya juga udah di kode-kode kayak kanan kiri ini. Peningkatan daya saing, itu yang utama. Ya. Jadi mau yang lokal maupun internasional, yang penting pendidikan kita mampu menyajikan kualitas yang standar, baik itu standar lokal, Indonesia maupun internasional. Yang ketiga, kepuasan stakeholder. Itu yang harus dipertimbangkan menjadi satu fokus. Terima kasih, itu saja. Terima kasih. Saya tertarik ke Pak Isa sejenak sebelum saya mengambil jeda, Pak. Sedikit saja, tadi Pak Satria bertanya, mana yang baik ya? Kalau ada yang baik, buktinya yang mana begitu ya Pak Satria ya? Baik, monggo Pak Isa. Tadi Pak Isa menyayangkan tadi. Ya, saya juga justru bertanya, dasar ini gagal itu mana buktinya, kan seperti itu. Ya, karena begini Pak, bahwa yang dimaksud internasional itu tradisi-tradisi internasional yang dikembangkan. Bapak konsultan SMA internasional, Bapak melihat di sana bagaimana tradisi anak-anak di sana. Apakah gagal? Enggak. Loh, makanya kita bicara kalau ada RSBI yang bagus, kenapa itu tidak kita jadikan contoh? Iya, tapi kalau ada yang bagus, kenapa ini tidak kita jadikan contoh? Mestinya kita berpikir ada deduksi, ada induksi. Kalau ada yang umum itu salah kaprah, kita lihat kok ini sama, tapi kok betul. Ya. Iya. Ini yang mesti kita Anda jangan melihat kasus sekolah-sekolah lain ya. Kenapa? Ini pemerintah sendiri, Kemdikbud sendiri menyatakan bahwa program ini gagal. Jadi Anda mau ngapain gitu loh? Nah, pertanyaannya kemudian penilaian gagal itu indikator ya tanya aja sama Kemdikbud. Itu ada semuanya. Kalau ditanya itu berhasil, saya akan sebutkan. Saya nanti tunjukkan setelah ini. Kalau mau saya tunjukkan. Kalau itu berhasil, saya akan tunjukkan. Baik, baik. Yang saya harus Anda itu berhasil itu dari mana aturannya? Loh, Bapak konsultan. Baik, yang harus saya tunjukkan sekarang kita harus mengambil jeda sejenak. Dan itu tidak konsisten dong. Baik, boleh kita berikan semangat. Dilemanya saya ketika waktu sudah mau hampir habis ini seperti ini pemirsa, tapi kita ambil break sejenak, kami akan segera kembali.